Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema. Oke, di video kali ini saya akan mereaction video terbaru dari channel RCBFM, channel Radio Malang, yaitu dari Sam Ahmad Hendra. Kenapa saya bereaction? Karena saya tertarik dari suara statement dari kubu AI, yaitu Bunda Novi Zainal, istri almarhum Luki Ajib Zainal, yang ditunggu-tunggu Aremania. Setelah sebelumnya pihak AFC juga berbuka suara, yaitu diwakili Sam Sudarmaji. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Saya cari channelnya dulu. Oke, ini ketemu. Bisa mendapatkan informasi yang utuh ataupun lengkap. Ebola, edan bola RCBFM. Edan bola RCBFM. Nah, jadi awal mulanya kita mulai pagi setelah saya siaran di radio RCBFM, ada inisiatif dari saya memang untuk WhatsApp Pak Daryoto Setiawan. Saya ingin mewawancarai seperti apa tanggapan Pak Daryoto terkait video podcast tentang langkah MMGA pertama, yakni yang berkaitan dengan hukum, yang intinya atau yang sering dipopulerkan oleh teman-teman MMGA adalah challenge kepada Pak Daryoto. Nah, saya ingin mewawancari soal itu. Nah, dalam komunikasi WhatsApp dengan saya, Pak Daryoto menyampaikan bahwa intinya ya terkait Yayasan Arema, terkait Yayasan Arema itu kuncinya ada pihak-pihak yang memang perlu dimintai keterangan atau pihak yang perlu berstatement. Di situ Pak Daryoto menyebut Ibu Novi, Mas Winarso, dan Pak Muhammad Nur. Nah, menurut Pak Daryoto ketiganya juga merupakan kunci utama soal Yayasan Arema. Menurut Pak Daryoto, keterangan atau statement beliau yang saya sebutkan tadi itu juga akan melengkapi semua pendapat dari pihak-pihak terkait. Nah, kemudian ketika Pak Daryoto menyampaikan hal itu setelah WhatsApp dengan saya akhirnya langsung melakukan inisiatif untuk kembali menghubungi Mbak Novi atau Bunda Novi. Kemudian saya sampaikan ke Mbak Novi atau Bunda Novi bahwa isi WhatsApp yang saya kirim ke beliau adalah sebentar, bahwa intinya apakah bisa saya meminta keterangan atau wawancara secara langsung, karena ini sesuai WhatsApp dengan Pak Daryoto bahwa salah satu kunci Yayasan Arema keterangannya salah satunya bisa di Bu Novi, kemudian Pak Winarso, dan Pak M. Nur. Baik, setelah saya konfirmasi ke Mbak Novi atau Bunda Novi, akhirnya saya langsung dapat balasan untuk bisa melakukan wawancara atau minta keterangan. Nah, saya jadi ingat ketika media official Arema Indonesia yang berlaga di Liga 3, Mas Kris, dalam podcast di beberapa waktu yang lalu juga bilang, siapapun yang kesana, sawan kesana, baik-baik, pasti dibukakan pintu. Nah, sekarang kita akan sowan kesana, terlebih saya juga sudah mendapatkan konfirmasi untuk bisa mewawancarai beliau. Ayo.
Oi, kita melakukan perjalanan ke rumahnya Mbak Novi atau Bunda Novi. Di sisi lain, saya sendiri juga sudah lama tidak sowan ke sana. Terakhir saya ke sana atau sowan ke sana saat Sam Ikul meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sudah cukup lama memang. Namun segala pemberitaan yang berkaitan dengan Arema Indonesia yang berlaga di Liga 3, saya lebih sering memang menugaskan tim di RCB FM untuk melakukan peliputan. Oi. Oke, jadi singkat saja, setelah kita sowan ke rumahnya Mbak Novi, hal-hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya putarkan terkait statement Mbak Novi soal dualisme. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa memang ketika saya ke sana, jujur kita dan tim diterima dengan sangat baik, sangat terbuka dan sangat welcome. Iki gak ngecap, iki asli kita temenan bahwa memang kami diterima dengan baik, welcome, dan beliau juga cerita panjang lebar dan lain sebagainya. Namun begitu, bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang memang tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu direkam, boleh disampaikan tapi tak perlu dipublikasikan, dan lain-lain. Tentu saja berpatokan pada kode etik jurnalistik. Hal itu harus saya lakukan untuk menghargai narasumber saya. Nah, dari cerita panjang tersebut mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan, misalnya terkait banyak di kolom komentar YouTube RCB FM ono duwe wingi pemain gak bayaran dan lain sebagainya, lalu soal pegawai yang gak digaji. Nah, di sini Mbak Novi atau Bunda Novi itu meluruskan bahwa di era tersebut itu bukan eranya Mbak Novi yang mengelola secara langsung. Karena menurut Mbak Novi, ketika beliau mengelola secara langsung tidak ada masalah soal gaji, ya. Bahkan hal-hal yang bersifat di luar gaji, Mbak Novi bilang itu sering bantu, ya, sering bantu. Kemudian yang kemarin yang gaji mandek itu seperti apa? Itu eranya Haris Pambudi. Nah, memang soal ini ada pernyataan langsung yang disampaikan ke saya, tapi tidak ada pernyataan atau tidak diperkenankan bahwa pernyataan ini direkam kemudian dipublikasikan. Cuman kalau disampaikan monggo, ya, karena memang seperti itu. Memang pernah ada kendala, tapi keterlambatan gaji saja, ya, hanya keterlambatan gaji saja. Selebihnya lancar. Jadi yang kemarin itu adalah eranya manajemen Haris Pambudi. Nah, jadi sekali lagi banyak yang disampaikan, hanya memang sekali lagi kita menghargai narasumber kita, alias menghargai beliau. Hal-hal yang berkaitan dengan mana yang boleh dipublikasikan, mana yang tidak boleh dipublikasikan, lalu mana saja yang boleh disampaikan tanpa harus dipublikasikan. Kalau kita berpatokan pada kode etik jurnalistik, maka saya harus menghargai permintaan tersebut, ya. Bukan berarti kita menutup-nutupi informasi, bukan, tapi itu adalah hak dari narasumber kita. Nah, ada poin penting yang memang sama Mbak Novi atau Bunda Novi ini boleh dipublikasikan, dan ini juga menjadi poin yang sering ditanyakan oleh Aremania maupun Aremanita, yang tentu saja hal ini berkaitan dengan Yayasan Arema, rekonsiliasi dan macam-macam. Nah, mungkin Anda masih ingat di vlog sebelumnya atau di podcast sebelumnya,
MO Arema Indonesia yang berlaga di Liga 3, Mas Kris mengatakan bisa iya, bisa tidak. Mungkin Anda masih ingat ya, atau bisa dilihat lagi di album Ebola Podcast di channel ini. Kemudian soal iya atau tidaknya terserah Mbak Novi atau Bunda Novi. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan secara gamblang, dan ini adalah poin penting yang oleh Bunda Novi atau Mbak Novi boleh dipublikasikan. Juga saya sertakan foto saya dengan Mbak Novi atau Bunda Novi ini sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa memang pertemuan itu ada, pertemuan itu terjadi, wawancara itu ada, wawancara itu terjadi. Dan itu bukti fotonya atau bukti konkretnya termasuk soal rekaman percakapan ini yang boleh dipublikasikan soal yayasan maupun soal rekonsiliasi. Silakan Anda simak. Misalkan gitu loh. Tapi kan ternyata Mas Luki ini nggak mau jadi satu, karena kita beda visi dan misi satu. Kita beda sejarah, kita beda semuanya kan. Beda tujuannya ya pasti beda, sudah beda visi dan misi gitu kan. Nah, makanya itu kalau aku itu hari ini sampai hari ini dan seterusnya dan anak turunnya Pak Luki pasti akan memegang teguh amanahnya ayahnya. Artinya tidak ada pintu rekonsiliasi tutup nggih? Bukan tutup, tidak perlu ada apa, wong kita bertetangga. Oh gitu. Kan bertetangga tidak harus menikah. Masa aku bertetangga harus menikah sama tetanggaku, kan tidak. Siap. Kita cukup saling menghargai, saling menghormati, kami tidak saling mengganggu, terutama kami tidak pernah mengganggu mereka. Jadi ya jangan mengganggu kami, kan gitu intinya. Tuh. Siap. Itu masalahnya di situ. Jadi nggak mungkin. Kalaupun ada pihak-pihak yang lain mau ngomong ini ngomong ono, ya terserah, itu opininya mereka, gitu loh. Tapi kami punya punya prinsip bahwa ya udahlah, kami ini akan berjalan dan berlari sesuai irama kita. Kita tidak mengikuti irama orang lain. Kurang bijaksana apa kami? Siap. Tanggapannya sampean yang Pak Daryoto mengarahkan soal yayasan, kuncinya itu Bu Novi, Pak Winarso, Pak Nur. Soal itu kita nggak minta ditunjukin, Bung. Cuman jangan mau jawab pembuatan terserah sampean. Ya pastinya kita salah satu sumbernya, karena adalah di sini adalah ada anak keturunannya pendiri. Oh, artinya yayasan ini kembali ke anak keturunan pendiri. Aku nggak ngomong gitu. Semestinya aku adalah salah satu narasumber. Karena di sini ada keturunannya pendiri sesuai dengan aktenya. Gitu. Aku nggak ngomong apa mau? Pengarani bahwa yayasan ini jatuh ke anak keturunan itu. Oh, kalau itu yo mestinya yo. Wong di aktenya ada gitu loh. Kita gitu. Oke. Dan Pak ADS kan juga bilang seperti itu. Bener apa enggak? Coba cari Pak ADS bicara masalah yayasan. Kalau saya menjadi narasumber, ya pastinya karena di sini adalah ada anak keturunannya pendiri. Betul apa tidak? Karena anak-anak saya belum bisa ini sendiri, maka saya lah yang mewakili. Tapi next pasti mereka sendiri yang berjalan, kan aku juga tidak hidup 200 tahun. Tapi aku minta sama Allah aku hidup panjang, tapi dengan kondisi sehat, bisa ngopi bareng kalian. Dan awet muda lagi. Amin. Jadi soal yayasan clear bahwa memang akhirnya ketika yayasan ini membuka hati pengurus dan lain sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya balik ke keluarga besar Sanikul. Aku nggak berstatement itu. Kalau saya menjadi narasumber, pastinya karena di sini ada anak turunnya pendiri. Udah. Oh, jawabannya itu. Pastinya. Untuk selanjutnya aku nggak mau. Aku nggak mau lebih detail lagi karena apa ya? Aku nggak mau terjebak. Aku yang menjebak kamu aja. Masa aku dibangun? Iya. Aku lumayan cerdas lah. Jadi kalau termasuk perubahan PT, lo komen jangan dulu ya. Perubahan saham PT dari dulu 93, 7 terus sekarang jadi 80 sama berapa? Aku nggak komen. Yang jelas, aku cuma melihat bahwa ini ada PT Arema Indonesia, di mana kembali lagi
anak-anak saya adalah mendapatkan warisan dari ayahnya saham, itu aja. Oke, siap. Untuk detailnya No comment berarti. bukan no comment. Saya tidak ingin menjawab itu Oke. karena tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban, Oke, siap. ya kan? Oke. Kewajiban saya mengasih tahu bahwa oke, di PT Arema Indonesia ada anak-anak saya dan itu sudah menjadi ketetapan pengadilan. Yang kalau untuk yayasan, kalau aku menjadi narasumber ya pastinya, wong saya istrinya pendiri, di sini ada anak keturunannya pendiri. That's right. Oke, siap. Itu saja. Oke, jadi itu statement beliau terkait rekonsiliasi dan yayasan. Memang ada yang disampaikan secara gamblang, ada pula yang memang beliau tidak berkenan atau tidak mau menjawabnya. Itu hak beliau sebagai narasumber. Dan sekarang Anda sudah tahu jawaban saat ini dan bagaimana menurut Anda atau opini Anda. Salam satu jiwa Arema. Oke, satu jiwa Arema. Oke, jadi itulah statement dari kubu AI, yaitu Bunda Novi Zainal. Itu sangat bertentangan awak-awak. Oke, jadi itulah statement dari kubu AI, yaitu Bunda Novi Zainal. Itu sangat bertentangan awak-awak. Bunda juga bilang itu Arema yang sekarang tidak perlu direkonsiliasi atau disatukan. Intinya dari statement Bu Novi yaitu tidak bisa bersatu. Itu bertentangan dengan pesan almarhum pendiri Arema, yaitu Arema didirikan untuk Aremania dan warga Malang, untuk menciptakan kedamaian dan keamanan bagi warga Malang. Kompas.com. Statement fullnya begini. Jauh-jauh hari sebelum Luki Acub Zainal atau Samikul meninggal, pendiri Arema Indonesia itu berpesan untuk warga Malang, Jawa Timur dan para pendukungnya fanatik Arema, yakni Aremania. Dia menyatakan Arema didirikan untuk Aremania dan pemersatu warga Malang, menciptakan kedamaian dan keamanan bagi warga Malang. Pesan itu yang disampaikan kepada orang terdekatnya, yaitu Nur Ramadan, yang sering mendampingi Samikul semasa hidupnya. Bahkan yang terus mendampingi Samikul saat menderita penyakit hepatitis C. Pesan almarhum Samikul semasa hidupnya yaitu Aremania harus dipertahankan. Makanya saat masih sehat, beliau selalu berkunjung ke rumah-rumah Korwil Aremania di Malang. Menurut pria yang dipanggil Nunun itu kepada Kompas.com, yaitu Arema didirikan sebagai alat pemersatu sekaligus pekerjaan dengan tujuan menyenangkan Aremania. Di sini juga jelas, yaitu menyenangkan Aremania. Tidak seperti situasi saat ini, yaitu perang sosmed antar Aremania dari fans Arema FC maupun dari Arema Indonesia. Menurut pria tersebut, Samikul bicara dualisme begini. Ia selalu bersikap untuk bijaksana dalam menanggapinya. Misalnya persoalan logo yang masih digunakan oleh Arema ISL yang sekarang jadi Arema FC. Samikul bilang, "Wis Jarno, biarkan saja." Begitu. Terus lanjutannya, lebih lanjut Nunung juga menegaskan hingga akhir hayatnya, yaitu Samikul heran mengapa Arema sampai jadi dua. Selama terjadi dua Arema, yakni Arema IPL dan Arema ISL, Samikul selalu menanggapinya dengan cukup bijaksana. Karena almarhum tak ingin ada persoalan baru, almarhum menghindari konflik baru, selalu mendahulukan
perdamaian di Arema, di Bumi Malang. Sementara menurut pengakuan manajer Arema IPL yaitu Haris Fambudi kepada kompas.com, Sam Ikul meminta pihak pengelola sabar mengelola dan berjuang di Arema. Begini, saya dan semua pihak manajemen diminta bersabar kelola Arema. Jangan bernafsu tangani Arema. Sabar bahwa segalanya penuh dengan tahapan. Itu disampaikan Sam Ikul pada 12 April saat acara rapat dengan pihak manajemennya. Sam Ikul juga meminta kepada pihak Arema IPL untuk menciptakan pemain bintang, bukan membesarkan pemain bintang. Buatlah, jangan kontrak pemain bintang. Itu perintah Sam Ikul kepada Haris. Terakhir, Sam Ikul juga berpesan agar Arema IPL itu harus menyelesaikan kompetisi IPL hingga selesai. Yaitu begini, kompetisi harus diikuti sampai selesai walaupun tak ada uang. Bagaimanapun caranya, itu amanat beliau kepada saya, ujar Haris Fambudi. Soal dualisme Arema, Haris Fambudi mengaku Sam Ikul berpesan agar pihak manajemen Arema IPL menyerahkan ke AFC dan FIFA pada tahun 2014. Karena Arema berkembang, misalnya Arema bukan hanya pernah jadi 2 tapi pernah jadi 3 katanya. Maka Sam Ikul menilai yang berhak memutuskan dualisme Arema adalah AFC dan FIFA. Sepertinya yang diketahui regulasi yang dikeluarkan AFC dan FIFA menyangkut klub berstatus profesional adalah yaitu memiliki legalitas dan finansial, infrastruktur, administrasi, dan sporting atau sportif. Sangat disayangkan sekali nawa-nawa dari pihak AI itu jelas tidak legowo, yaitu tidak bisa berrekonsiliasi menjadi satu Arema. Padahal dari pihak AFC sudah menyatakan legowo jika tidak dipilih yayasan, jika yayasan ini hidup kembali. Statement legowo juga dilayangkan oleh Sam Iwan Budianto pada saat ada Pak Nirwan Baki dan Pak Darjoto saat menonton Arema di Kanjuruhan kala itu, yaitu Arema vs Bali United. Sam Iwan Budianto bilang begini, kalaupun saya tidak dipercaya mengelola Arema lagi, saya legowo. Yang penting tugas saya sudah selesai, yakni menjaga eksistensi Arema sampai hari ini dan dualisme berakhir. Jadi kalian simpulkan sendiri-sendiri nawa-nawa. Inilah kenyataannya 2 Arema di Malang Raya. Oke, salam satu jiwa Arema.